seorang menteri yang sederhana, yang tegas dan berani. Kami berbelasungkawa atas wafatnya beliau Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamisa Triakudu. Semoga arwahnya diterima di sisinya, semua dosa diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Oke, matur nuwun Pak Jokowi. Ya, bahwa beliau ini kan pemimpin rakyat, pemimpin yang ingin mendengar dan menyapa rakyat. Pak Jokowi ini pemimpin yang mendengar rakyat loh. Semua disampaikan kepada seluruh gugus relawan Pak Jokowi. Ada pejabat kapan Pak? Apa? Ada rencananya mau ke Cirebon. Masih dalam rencana ya. Berapa titik Pak? Ya sementara masih kan berdasarkan undangan. Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau ke daerah itu untuk mendatangi undangan yang sampai ke beliau. Pak Jokowi keliling aja udah heboh. Profesi pengawal Pak? Oh, kita selalu siap. Kita juga siap bekerja sama dengan semua elemen relawan, masyarakat, dan juga partai politik manapun, gitu loh. Karena kita beranggapan bahwa Pak Jokowi ini kan pemimpin rakyat, pemimpin yang mau mendengar rakyat, pemimpin yang betul-betul berpikir untuk kesejahteraan rakyat, gitu. Pak, kalau ada anggapan misalkan Pak Jokowi sekarang belusukan untuk Gibran, seperti apa Pak? Ya semua orang politik mau beranggapan itu biasa aja. Maksud kita suruh menanggapi tanggapan orang, pikiran orang, ya biar aja mengalir gitu. Kemerdekaan berpikir orang kan perlu kita jaga ya. Pak, kan sekarang kondisi Pak Jokowi udah membaik ya Pak? Sudah sehat. Sudah sehat, udah ketemu kapan Pak? Ya kemarin masih ketemu, terakhir juga ini kita lagi mau komunikasi terus di awal Mei, dan kita akan terus komunikasi terutama untuk konferensi daerah dalam waktu dekat ya. Gitu. Ada lagi? Kekuatan di 2019. Gini loh, yang namanya organisasi itu menyapa rakyat nggak cuma 5 tahun sekali, menyapa rakyat harus setiap hari, begitu loh. Ya, kita harus mendengarkan semua yang terjadi di masyarakat tiap hari. Bukan cuma mau 5 tahun sekali baru menyapa rakyat, baru mau nemui rakyat, nggak bisa begitu dong. Kita ini organisasi yang setia di garis rakyat, sehingga buat kami problematika, pikiran, harapan rakyat itu adalah problem harian, bukan problem 5 tahunan. Gitu. Kok disalahin kita tiap hari dekat rakyat? Iya kan? Mosok Pak Jokowi sebagai mantan presiden atau presiden RI ke-7 menyapa rakyat ditafsirin yang aneh-aneh, gitu ya. Ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Hari ini PD Perjuangan melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota DPRD se-Indonesia. Tapi karena PD Perjuangan ini partai yang besar, anggota DPRD-nya itu hampir 4.000, maka untuk supaya efektif kita lakukan ke dalam 6 region. Ini region yang pertama, ini dilakukan di Jakarta, yang diikuti oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Seluruh Kalimantan. Kemudian nanti region yang kedua itu akan dilakukan di Bali, yang akan diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Dan seterusnya. Yang terakhir nanti region 6 akan dilakukan di Jayapura untuk seluruh
teman-teman DPRD dan KSB se-Papua. Tadi acara pembukaan itu untuk konsumsi internal, ya, bukan konsumsi eksternal. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi dalam pembukaan adalah untuk konsumsi internal, bukan untuk eksternal. Yang kedua, di dalam pembukaan diperkenalkan satu lagu, yaitu Bung Karno Bapak Marenisme. Jadi di acara protokoler partai itu akan dinyanyikan Bung Karno Bapak Marenisme, karena memang Marenisme itu dikemukakan, digali ya dari Bung Karno. Marenisme itu berawal dari seorang petani kecil di Bandung Selatan yang namanya Pak Marhen. Karena PD Perjuangan sebagai partai yang memang dibangun berbasis berorientasi kepada rakyat Marhen, rakyat kecil, kaum duafa, kaum tertindas. Mereka yang miskin karena dieksploitasi oleh satu sistem sosial dan sistem politik. Jadi dua hal. Kemudian bimbingan teknis ini akan dilakukan mulai hari ini sampai dengan besok. Hari ini diisi oleh penguatan partai dan besok akan diisi oleh pembicara dari eksternal, ya. Termasuk juga untuk membangun bonding, membangun keterkaitan atau keeratan atau kerjasama yang kuat antara ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSP, ketua, sekretaris, bendahara, akan diadakan inbound untuk di kelas khusus untuk membangun bonding itu. Itu saya pikir. Ya, kalau kita bilang ya bahasa diplomasi, tapi ini kan ketika presiden berbicara gitu kan, dalam arti tentu itu harus menjadi ya, hal yang menjadi keputusan. Oleh karena itu saya kira bahwa bahasa Perancis itu penting. Bahasa Perancis adalah salah satu bahasa dunia, iya. Tetapi ya kurikulum pendidikan di kita selama ini kan sudah kita tetapkan bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa wajib yang jadi bahasa yang perlu dipelajari anak-anak. Silakan bahwa bahasa Perancis sebagai bahasa pilihan, ya oke, bisa aja bahasa Mandarin, bahasa Jepang mungkin, dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, itu menjadi kurikulum tambahan untuk anak-anak sekolah. Kemarin BPIP mengundang Ibu Megawati untuk hadir dalam upacara Hari Pancasila tanggal 1 Juni besok. Jadi apakah ada konfirmasi kehadiran Ibu Megawati dalam upacara ini? Insya Allah beliau hadir. Ya, insya Allah beliau hadir. Doakan aja ya. Beliau ada waktu, kesempatan untuk hadir. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara Hari Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.